Halo semua, selamat datang di Manhwa Indonesia. Kali ini kita akan membahas manhwa lanjutan dari Solo Leveling, yaitu Solo Leveling Ragnarok. Manhwa ini menceritakan seorang putra dari Shadow Monarch Sung Jinwoo yang bernama Sung Se-ho. Dalam video ini, kita akan membahas chapter pertama dari putra sang Shadow Monarch. Langsung aja deh, Outer God, itulah sebutan mereka. Para entitas dewa yang telah menciptakan banyak semesta sejak zaman kuno. Mereka juga disebut sebagai sosok absolut. Para sosok absolut ini telah menciptakan banyak hal. Baik sebuah kehidupan maupun sebuah aturan. Namun para sosok absolut ini merasa bosan mengulangi siklus tersebut. Tentu saja, karena mereka abadi. Oleh karena itu, mereka memikirkan satu hal untuk menikmati lorong waktu tersebut. Yaitu, menikmati peperangan antara ciptaan mereka. Para sosok absolut ini merasa terhibur saat menghancurkan ciptaan mereka sendiri. Banyak ciptaan dari sosok absolut ini mengulangi proses kematian dan kebangkitan yang tak berujung dalam peperangan. Namun, terjadi sebuah insiden. Seorang sosok absolut terbunuh oleh salah satu ciptaannya saat mengamati pertarungan tak berujung itu. Hal tersebut tentu menarik perhatian para sosok absolut dari dimensi lain. Para sosok absolut tersebut berkumpul mengamati dunia yang telah kehilangan penciptanya. Meski begitu, para sosok absolut ini mengabaikan fakta bahwa ciptaan dapat membunuh penciptanya. Di sisi lain, mereka memiliki satu pemikiran yang sama untuk mengklaim kekuatan dari ciptaan yang berhasil membunuh penciptanya. Yang tidak lain ciptaan tersebut adalah Sung Jinwoo, sang Shadow Monarch, alias ayah dari Sung Soo-ho. Kisah diawali dengan diterimanya Sung Soo-ho di Universitas Seni Korea. Teman-temannya tidak menyangka akan hal itu, karena mereka tidak menyangka bahwa Soo-ho akan diterima di universitas itu. Soo-ho pun merasa sangat bahagia. Lalu, tiba-tiba ada seseorang datang. Ia adalah Lee Yun-cheol. Dia mengucapkan selamat kepada Soo-ho karena telah diterima di Universitas Seni Korea. Lee Enukiol berkata bahwa berkat Soo-ho, rencananya untuk mengambil alih sekolah telah gagal. Namun, Soo-ho menjawab bahwa berkat Lee Yun-cheol, Soo-ho bisa lulus. Yun-cheol terkenal karena tindakannya yang kasar. Di sini, semua teman sekelas Soo-ho pun mulai melihat pertikaian ini, dan merasa kasihan pada Soo-ho yang hanya ingin hidup bahagian setelah orang tuanya menghilang. Namun Yun-cheol malah membuat masalah dengan Soo-ho, dan tiba-tiba Yun-cheol melayangkan tinju kepada Soo-ho. Namun, Soo-ho langsung membalas tepat di wajahnya. Soo-ho terkejut. Anehnya, serangan balas Soo-ho tidak dapat menjatuhkan Yun-cheol. Seketika Yun-cheol mengeluarkan kekuatannya dan mulai menyerang Soo-ho lagi. Sambil terkejut, Soo-ho dapat menghindari serangan berbahaya tersebut. Hal itu mengejutkan semua orang di sana, karena serangan tersebut sampai melubangi lemari di ruang kelas. Yun-cheol pun sama halnya terkejut dengan hal itu, karena ternyata dia tidak sadar telah membangkitkan sebuah kekuatan. 2 tahun kemudian, Soo-ho telah menjadi mahasiswa tahun kedua di Universitas Seni Korea. Saat perjalanan menuju universitas, Soo-ho melihat sebuah gate. Para hunter saat itu sedang melakukan raid di dalam gate dan sudah lebih dari 8 jam berada di sana. Menurut petugas yang ada di sana, gate ini berada pada rangke D. Para hunter yang melakukan raid seharusnya akan segera keluar dan menyelesaikan gate itu. Mereka yang merupakan non-hunter, termasuk Soo-ho diminta untuk mundur dan tidak mendekati gate karena berbahaya. Sejak 3 tahun yang lalu, seisi dunia telah banyak berubah dengan munculnya sebuah gate. Gate merupakan sebuah jalur menuju sebuah dungeon di mana para monster di dalam akan keluar dan mengamuk setelah waktu tertentu. Namun, manusia juga mulai berubah. Seolah umat manusia memang ditakdirkan untuk menghadapi gate tersebut. Manusia mulai membangkitkan kekuatan super mereka, atau disebut Awakener. Kekacauan ini diprediksi akan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Namun, hal ini segera diatasi setelah munculnya Awakener bernama Wu Jin-cheol, dan menciptakan asosiasi Hunter untuk mengumpulkan semua Awakener di bawah satu bendera dengan gelar Hunter. Kini, dunia terpisah antara Hunter dan orang-orang non-Hunter, atau manusia biasa tanpa kekuatan super, termasuk Soo-ho. Soo-ho yang hanya seorang mahasiswa seni, sedikit mengeluh tentang betapa mudahnya orang lain untuk mendapatkan uang dengan menjadi hunter, sedangkan non-hunter perlu bekerja keras seperti semut untuk mendapatkan uang. Perbedaan tersebut membuat para semut ini menyadari batasan mereka, di mana Yun-cheol waktu itu ternyata mengalami kebangkitan. Sekeras apapun sosok yang belum terbangkitkan mencoba, mereka tidak akan pernah bisa menutup jarak kekuatan mereka dengan Awakener. Meskipun peringkat paling rendah, yaitu rang E, dunia akan berkakhir jika para hunter tidak menutup gate. Di sini, Suhu sedikit merasa tidak adil. Karena,
Dengan kata lain, saat non-hunter tidak bisa bertahan tanpa para awakener dapat hidup dengan baik tanpa non-hunter. Namun, semua orang non-hunter berterima kasih kepada para hunter. Karena berkat mereka, masyarakat biasa dapat hidup dengan damai. Sambil menggambar, Suho mulai merasakan sebuah kecemasan di hatinya. Dia merasa kosong dan tidak memiliki apapun, setelah ayah dan ibunya menghilang. Selama ini, dia harus bertahan hidup dengan bergantung pada orang lain. Suho merasa tidak bisa melakukan apapun dan tidak berdaya. Menurut ibunya, Suho tumbuh mirip dengan ayahnya, yakni Sung Jinwoo. Namun Suho masih bertanya-tanya bagaimana ayahnya dapat melepaskan diri dari perasaan tidak berdaya ini. Suho pun tiba-tiba terkejut setelah dipanggil oleh temannya. Temannya pun bertanya apa yang sedang dia gambar. Suho menjawab kalau dia hanya menggambar apa yang dia pikirkan. Namun, teman Suho mengatakan bahwa gambar tersebut sangat menarik karena Suho menggambar seekor semut. Dan ternyata, Suho telah menggambar manusia semut. Suho pun malah terheran-heran kenapa dia menggambar manusia semut tersebut. Para hunter yang tadi melakukan penyerangan atau raid di dalam gate akhirnya keluar. Dia adalah hunter Kim Jong-soo. Dia mengatakan bahwa raid berjalan dengan baik. Namun ada sesuatu yang perlu dilaporkan pada asosiasi hunter. Bahwa tim atau parti mereka telah menemukan monster tipe baru. Monster tersebut adalah monster tipe humanoid dengan api biru yang berkobar dari mata dan mulut mereka. Monster tipe baru ini menyerang dengan cakar dan taring mereka yang kuat. Kim Jong-soo mengatakan bahwa, kalau ini bukanlah masalah besar, karena dia baik-baik saja meskipun tergores. Namun, mereka tetap monster baru yang belum pernah terlihat sejak kemunculan gate. Sesaat akan membuat laporan, goresan dari serangan monster tipe baru yang ada pada lengan Kim Jong-soo mengeluarkan api biru. Sesaat setelah itu, Kim Jong-soo berdiri kaku dan menjatuhkan senjatanya. Dan tiba-tiba, Kim Jong-soo menyerang petugas Gati yang ada di sana. Semua orang di sana, termasuk hunter party Kim Jong-soo pun terkejut. Salah satu party Kim Jong-soo mengatakan bahwa api tersebut sama dengan api milik monster tipe baru yang mereka temui di dalam Dungeon. Dan tiba-tiba Kim Jong-soo menyerang salah satu party raid-nya yang membuat semua orang di sana kabur ketakutan. Kejadian tersebut ternyata tidak jauh dari kelas Suho. Setelah melihat dari jendela kelas, Suho dan temannya terkejut melihat pemandangan yang mengerikan di mana orang-orang saling bertarung satu sama lain. Salah satu teman Suho mengatakan mungkin ini adalah Dungeon Break, di mana monster keluar dari dalam gate. Suho melihat salah satu monster berada di atas gedung, dan monster tersebut tiba-tiba melompat menuju ke arah Suho berada. Karena ketakutan, semua orang termasuk Suho pun lari. Saat Suho berlari, salah satu temannya ada yang tidak bisa berdiri dan meminta pertolongan. Namun, Suho tetap berlari dan mengatakan bahwa dia akan memanggil hunter ke tempat tersebut dan meninggalkan temannya. Dia tanpa ragu karena telah berkata dan bersikap seperti itu. Dia juga menyadari bahwa itu adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan seorang non-hunter seperti Suho. Namun, dia tetap merasa ragu akan hal tersebut. Dia merasa tidak akan ada yang berubah jika dia tidak melakukan sesuatu dan terus membuat alasan. Tiba-tiba, muncul bayangan ayah Suho yang menatap Suho dengan tajam. Salah satu temannya ternyata masih ada di dalam kelas, dengan ketakutan yang luar biasa. Saat monster itu mulai menyerang, Suho tiba-tiba muncul dan memukulnya dengan senjata seadanya. Dan tiba-tiba, sebuah layar peringatan muncul. Dan mengatakan bahwa Suho telah memenuhi semua syarat untuk menyelesaikan sebuah quest rahasia. Inilah awal mula kisah Sung Suho. Kita lanjut ke chapter kedua. Sampai bertemu lagi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.